Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Warga miskin penerima bantuan iuran BPJS jadi korban kebijakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan. Menteri Sosial bilang awalnya masalahnya adalah persoalan salah sasaran dalam program ini. Sementara Menteri Kesehatan mengusulkan kepesertaan BPJS PBI dapat segera direaktivasi, utamanya untuk pasien cuci darah karena menyangkut keselamatan jiwa. Penerima BPJS Bantuan Iuran atau PBI di Sorong, Papua Barat Daya memprotes kebijakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan. Warga mendatangi Dinas Sosial Kota Sorong meminta pengaktifan kembali agar dapat mengakses layanan kesehatan. Warga penerima BPJS PBI menuntut pengaktifan kembali lantaran tengah rawat jalan. Pentingnya layanan kesehatan membuat sejumlah pasien yang tengah menjalani pengobatan bahkan harus mendatangi Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali kartu mereka. Salah satu penerima bantuan BPJS PBI menceritakan dirinya tidak dapat mengakses layanan kesehatan usai menjalani operasi. Ia bahkan rela tidak mendapatkan bansos lain demi bantuan pelayanan kesehatan. Minggu kemarin saya baru selesai operasi operasi kista pas mau kontrol kembali tidak aktif, makanya saya ke BPJS tanya, nanti dari BPJS suruh datang ke Dinas Sosial. Padahal sampai sini katanya mereka bilang tidak bisa lagi. Pokoknya nanti mereka mengutamakan yang emergensi. Kalau untuk saya pribadi, maksud saya biar saya tidak dapat bantuan, yang penting saya punya kartu kes atau BPJS diaktifkan. Senin pagi saat rapat bersama DPR, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak mengurangi jatah penerima BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Namun ia mengakui masih banyak persoalan salah sasaran dalam program ini. Mensos menyebut sebanyak 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI. Untuk itu, Kementerian Sosial akan melakukan perombakan dalam penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan agar tidak ada lagi yang salah sasaran. Berdasarkan DTSEN, masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI bagi sekitar 120.000 pasien cuci darah diaktifkan kembali secara otomatis tanpa proses administrasi tambahan. Budi menegaskan mekanisme aktivasi otomatis tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa mengharuskan pasien datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus dokumen administrasi. Ini Bapak Ibu, nomor 1, untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk 3 bulan ke depan, layanan katastropik yang 120.000 tadi itu otomatis direaktivasi. Jadi kalau maksudnya otomatis itu tidak, ini usulan Pak, ini usulan. Jadi kalau otomatis saja tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung direaktivasi sehingga tidak ada berhenti atau keraguan-raguan baik rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemenkos. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menilai keributan yang timbul akibat dinonaktifkannya 11 juta peserta bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI membuat citra pemerintah menjadi buruk. Prubaya menjelaskan, anggaran negara untuk membiayai PBI sebenarnya tidak berkurang atau bertambah dengan adanya perubahan data PBI. Pemerintah menganggarkan 56 triliun rupiah untuk PBI tahun 2026. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kalau itu membuat
uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Sedangkan Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras terkait polemik penonaktifkan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Rieke menegaskan persoalan BPJS bukan sekedar masalah teknis statistik, melainkan persoalan keselamatan nyawa jutaan rakyat. Ia juga menyoroti tidak sinkronnya data antara jumlah peserta PBI yang ditanggung APBN dan APBD. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan agar kebijakan pemerintah tidak lagi berbasis pada data statistik yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tim Liputan Kompas TV. Penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI memicu kekhawatiran soal keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan. Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk reaktivasi BPJS PBI selama 3 bulan ke depan apakah jadi solusi? Saya diskusikan ini bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Pak Timbul dengan Tifa, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Tifa. Anda sudah menduga bahwa masalahnya akan seperti ini terutama untuk sektor penerima bantuan iuran PBI ini? Ya, jadi ini kan bukan baru pertama ya, bahwa 2025 pun di bulan Juli ada penonaktifan 7,3 juta. Sebelum-sebelumnya juga ada yang 5 juta, ada yang ratusan ribu dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalan menonaktifkan itu kan bagian dari amanat PP 101 tahun 2012, junto PP 76 tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Mensos untuk melakukan pendataan ulang atau cleansing data. Supaya betul PBI itu benar-benar diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Nah, cuma kan menjadi persoalan adalah proses pendataannya yang menurut saya juga tidak objektif dan tidak ada komunikasi. Masyarakat langsung kaget kok nonaktif tiba-tiba gitu. Nah, ini kan persoalan yang memang sebenarnya kalau kita mendengar apa yang disampaikan Menkes, apa yang disampaikan Menkeu tidak terjadi kegaduhan. Ini kan sebenarnya sebelum Menteri Sosial menetapkan data yang akan ditetapkan nonaktifnya berapa, yang aktifnya berapa, itu di pasal 4 PP 101 tahun 2012 mengamanatkan Mensos itu berkoordinasi dengan Menkes dan Menkeu supaya sebelum ditetapkan ada kepastian dan ditetapkan, diserahkan datanya ke BPJS Kesehatan. Nah, ternyata kan tidak dilakukan. Baru sekarang berkoordinasi, malah Menkes minta supaya yang kronis diaktifkan. Seharusnya itu dilakukan sebelum ditetapkan oleh Mensos. Itu amanat pasal 4. Nah, ini kan antara kementerian lembaga juga tidak ada koordinasi. Walaupun pasal 4 itu mengatakan tentang koordinasi sebelum penetapan. Nah, ini yang tentunya sekarang sudah ada putusan di rapat dengar pendapat kemarin ya, rapat kerja komisi DPR, pimpinan DPR pemerintah. Ya, nah pimpinan DPR. Nah, tentunya ini yang mau kita juga pertanyakan. Serat yang diaktifasi itu 120.000 sajakah sesuai dengan usulan Menkes yang punya penyakit kronis atau seluruhnya yang 11 juta? Menurut saya kalau yang memang 120.000 saja yang punya penyakit kronis, kan yang masyarakat yang sekarang dinonaktifkan sehari ini sehat, besok bisa kena serangan jantung. Kalau mereka kena serangan jantung harus mengurus lagi ke dinas sosial, ya susah. Maksud saya harusnya kalau memang lebih pasti 11 juta diaktifkan kembali dengan melakukan pendataan yang lebih objektif dan dikomunikasikan. Kenapa saya menjadi desil 6? Kenapa selama ini saya desil 1 sampai 5, sekarang saya desil 6. Kan ini masyarakat juga kan butuh penjelasan. Jangan juga nanti Kemensos cap-cicuk untuk menempatkan seseorang di desil 7, di desil 6, sehingga tidak dapat PBI. Masyarakat butuh informasi tentang kenapa dia menjadi desil 6 sehingga dinonaktifkan. Sehingga, saya potong, sehingga kalau Anda menangkapnya dengan reaktivasi 3 bulan, ini kan hasil dari kesepakatan yang diambil antara DPR dan pemerintah dalam rapat kemarin. Menurut Anda itu sudah cukup? Iya, tadi kembali yang direaktivasi itu yang 11 juta kah atau yang 120.000 yang penyakit kronis tadi. Kalau menurut saya sebaiknya yang 11 juta. Tetapi kalau memang pemerintah punya keterbatasan anggaran, ya ini juga harus jujur ke Menkeu bahwa ini kan keterbatasan anggaran. Sebaiknya memang
tidak hanya yang 120.000 yang penyakit kronis, tetapi masyarakat yang sehari ini sehat dinonaktifkan, ketika besok sakit dia aktif otomatis. Jadi bisa menjamin keberlangsungan penjaminan JKN. Nah, ini kan juga dapat kerja kemarin kan belum jelas. Yang diaktifkan itu 120.000 penyakit yang menderita penyakit kronis, itu yang diaktifkan otomatis sesuai usulan Menkes, atau yang 11 juta. Nah, kalau usulan kami yang 11 juta, tetapi kalau memang alokasi anggarannya kurang, sebaiknya memang yang diotomatiskan itu adalah orang yang sekarang sehat pun ketika sakit besok dia otomatis. Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi solusi untuk memastikan hak rakyat atas penjaminan JKN tetap berkelanjutan. Kalau sekarang dinonaktifkan, kan banyak yang mengalami persoalan. Tidak hanya yang punya penyakit kronis, cuci darah, ya itu memang diprioritaskan, iya. Tapi juga kan ada orang yang hari ini sehat, besok sakit. Yang namanya sakit kan nggak ada jadwal kalendernya. Nah, itulah ketika dia nanti sakit, bagaimana ketika kartunya nonaktif. Nah, jadi saya mendorong pemerintah itu untuk tetap juga membayar dalam 3 bulan adalah orang-orang yang penyakit kronis, ya, yang talasemia, yang cuci darah, yang kemo dan sebagainya. Tapi jangan melupakan juga orang-orang yang memang juga sedang berobat untuk misalnya tentang paru gitu ya, tentang penyakit-penyakit yang lainnya. Yang demikian juga yang hari ini sehat, belum tentu besok sehat juga, besok bisa sakit. Nah, itu juga yang harus dijamin. Sehingga itu juga yang harus didorong mendapatkan aktivasi langsung. Tidak perlu ke sos dan sebagainya. Kalau melihat kasus ini, menurut Anda core-nya masalahnya apakah sebatas pada pendataan atau dalam sosialisasi kebijakan? Karena kan niatnya dari pemerintah ini kan, apalagi sudah berkali-kali disampaikan, ingin membuat yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN itu. Ya, memang sejak adanya Inpres 4 2025 kan data itu sekarang di DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Betul, masalah ini kan masalah pendataan. Pertama, apakah memang Kemensos dan Dinsos itu datang ke rumah tangga langsung? Dan yang kedua, berkomunikasi. Apakah diberitahu, Pak, Bapak sudah mampu, jadi hari ini dinonaktifkan ya. Nah, ini kan juga persoalan masyarakat yang tidak diinformasikan sehingga kaget-kaget. Ketika mau mengakses layanan kesehatan nggak bisa karena nonaktif. Nah, yang ketiga memang harus jujur juga, ini anggaran. Karena kan tadi bahwa yang 11 juta dikeluarkan akan dimasukkan lagi yang orang-orang miskin katanya gitu kan, yang desil 1 sampai 5. Ada 55 juta orang desil 1 dan 5 yang belum masuk. Nah, kan harusnya pemerintah juga coba baca Perpres 36 2023 yang memang mentargetkan PBI JKN itu di 2023 itu 111 juta. Di 2024 113 juta. Tapi kan faktanya pemerintah hanya memasang 96,8 juta yang tadi disebut oleh Pak Menkeu. Nah, harusnya kalau memang Menkes ada 55 juta desil 1 desil sampai desil 5 yang belum masuk, ya masukkan mengenai konsekuensi resikonya menambah anggaran, ya tambahkan. Walaupun kemudian kan dari Menkeu bilangnya tidak bertambah atau berkurang untuk kondisinya sekarang. Iya, karena Menkeu bilang tadi memang dialokasikan hanya sebenarnya 48 triliun ya, 42.000 per orang per bulan kali 12 bulan kali 96,8 juta. Itu kan 48,7 triliun. Nah, memang ada tambahan yang dicadangkan 20 triliun, tapi kan itu belum dipakai. Jadi harusnya Menkeu mengatakan yang untuk iuran itu 48,7. Tambah juga memang ada subsidi 7.000 ya untuk PBPU yang aktif. Nah, tetapi kan yang mau kita katakan adalah sebenarnya pemerintah pun sudah menyatakan ada 55 juta orang yang di desil 1 sampai 5 yang belum mendapatkan JKN. Nah, artinya mau suka nggak suka harus dimasukkan. Mengenai nanti harus ditambah alokasi anggaran, ya itulah konsekuensi. Memang faktanya hari ini kan ekonomi nggak baik-baik saja. PHK semakin banyak. Kalau kita baca PP 76, PP 101 dan 76 itu orang yang ter-PHK juga berhak dapat PBI loh. Kemudian juga bagaimana orang yang nganggur dan sebagainya yang memang tidak punya pekerjaan. Kalau kita baca definisi orang miskin adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak.
BPS itu sudah mengatakan pembiayaan rumah tangga yang disebut miskin itu ada di bawah 3 juta. Jadi ada pekerja yang mendapatkan upah 2 juta, sebenarnya dia miskin juga. Pekerja-pekerja di MBG yang dapatnya 2 juta sekian, itu sebenarnya miskin juga. Kalau menggunakan kriteria yang disampaikan BPS, 3 juta ke bawah. Nah, ini kan persoalan fakta bahwa masyarakat miskin semakin banyak, tapi alokasi tambahan dari APBN juga belum. Kalaupun ada 20 triliun, itu kan belum direalisasikan, masih dicadangkan. Nah, jadi persoalan anggaran memang termasuk juga itu anggaran, jadi kan kita bicara penonaktifan bukan hanya PBIJKN yang dialokasikan dari APBN, tapi APBD juga. Kabupaten Pali itu contoh, per 1 Januari 2026 menurunkan 40.000 peserta PBI yang dibayar oleh Pemda, yang namanya PBPU Pemda. Karena apa? Fiskal APBD Pali itu berkurang karena apa? Transfer ke daerah di Undang-Undang 17 2025 tentang APBN 2026 itu kan turun 200 triliun sehingga pembagian ke daerah itu berkurang. Nah, akhirnya demo di masyarakat Pali dan dinaikkan lagi. Bagaimana gubernur mencari, yaitu tugasnya bupati ya. Nah, paling tidak ada beberapa daerah yang menurunkan jumlah orang miskin yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemda. Kenapa? Fiskal Pemda juga berkurang. Nah, ini yang harusnya persoalan anggaran juga harus tetap mengacu pada TAP MPR nomor 12 TAP MPR 12 tahun 2001 tentang alokasi kesehatan itu disebutkan pemerintah harus diharuskan untuk memenuhi 15%. Nah, TAP MPR itu memang dinegasi oleh Undang-Undang Kesehatan yang tidak memberikan mandatory spending lagi. Kalau di Undang-Undang Kesehatan sebelumnya itu ada mandatory spending 10% Pemda, 5% pemerintah pusat. Nah, tetapi kan TAP MPR menjadi landasan hukum yang harusnya pemerintah mengalokasikan minimal 15%. Itu TAP MPR nomor 2001 ya, nomor 12 tahun 2001. Nah, 10 tahun 2001. Ini yang tentunya masalah penonaktifan ini kan terkait juga dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah gitu. So, Anda menangkapnya kalau kejadian seperti ini, leading sektornya siapa yang harus memainkan peran paling depan? Ini kan diatur dalam ketentuan PP itu yang bertanggung jawab ya tuh Kemensos untuk datanya. Jadi bukan BPJS yang menonaktif, Kemensos. Kemensos harus berkoordinasi dengan Kemenkes. Kemenkes adalah pengguna anggaran. Kemenkeu, keuangan yang menyediakan dana. Jadi yang menyediakan data Kemensos, yang menyediakan uang Kemenkeu, yang menjadi pengguna anggaran data itu ke Kemenkes. Jadi data dari Kemensos datang ke Kemenkes, uang yang dari Kemenku datang ke Kemenkes, Kemenkes lah yang menyerahkan ke BPJS Kesehatan untuk didaftar orang yang aktif, untuk dicoret orang yang tidak aktif. Berapa iurannya, ini jumlahnya, inilah yang dibayarkan oleh Kemenkes sebagai pengguna anggaran. Nah, jadi keterkaitan, makanya pasal 4 PP 101 bilang mereka harus berkoordinasi. Jadi kalau lempar-lemparan body hari ini kan nggak tepat. Harusnya Kemenkeu ngomong segini ya, jangan buat gaduh ya. Kemenkes bilang, Kemensos jangan dihapus ya yang penyakit-penyakit kronis ya. Jadi sebelum ditetapkan harus ada upaya koordinasi untuk mengantisipasi tadi. Jangan gaduh, jangan bingung, jangan membuat rakyat pusing, bingung, tiba-tiba nonaktif gitu. Baik. Nah, kembali koordinasi itu tidak dilakukan, padahal diamanatkan dalam regulasi-regulasi. Apalagi ada Inpres 1 tahun 2022 yang juga sekarang masih berlaku. 26 kementerian lembaga itu kan harus berkoordinasi untuk memaksimalkan fungsi-fungsi JKN untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini pun tidak. Oke. Kemensos ada, Kemenkeu ada, Kemenkes ada, dan sebagainya. Oke, selain konteksnya masalah koordinasi antar kementerian lembaga dan otoritas terkait, kita juga perlu paham masalah DTSN-nya ini. Karena kan ini menjadi semangat dari pemerintah saat ini menggabungkan banyak data itu menjadi satu, dihimpun dalam satu data tunggal sosial ekonomi nasional. Melihat fenomena seperti ini dengan semangat pemutakhiran data, tapi kita juga berharap keberlangsungan hidup pasien tetap dijamin, maka untuk perbaikan dan pemutakhiran data ini harus bagaimana ke depannya? Kita bahas itu nanti di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Ya. Waktu saya persilakan.
digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, sat-set dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxicool Ban dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool, fresh and cool to the max. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, sat-set dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Kenapa sahur minum Champion? Meskipun puasa, otak nggak boleh lemot, tubuh nggak boleh lemes. Champion, satu-satunya minuman coklat dengan malt dan DHA. Yuk sahur Champion, pasangan lemot gak lemes. Champion. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Masih bersama Timbul Siregar dari BPJS Watch. Kalau melihat semangat dari pemerintah dalam rapat kemarin itu, poinnya masalah pemutakhiran data administratif itu, Pak Timbul. Tapi di sisi lain dari data yang terungkap, 54 juta orang masih belum dapat PBI. Bahkan Menkeu bilang 41% dari catatan yang terima PBI sekarang terkategori mampu. Menurut Anda penyisirannya bakal sulit nanti? Ya sebenarnya harusnya nggak sulit karena memang
kan ada jelas bahwa yang masuk menjadi peserta PB itu kan desil 1 sampai 5. Bila memang dia mampu harus dikeluarkan, tetapi kan juga dengan pendataan yang objektif yang juga dikomunikasikan sehingga masyarakat kita tidak kaget. Ya kita juga berharap tidak juga orang yang mampu ya yang di desil 7, 8 ikut PBI JKN, dia harus menjadi peserta mandiri atau penerima upah. Nah, kembali proses pendataan itu kan yang dilakukan oleh Kemensos. Yang menurut saya dengan fakta tadi disebut ada 50-an juta masyarakat desil 1 sampai 5 yang belum masuk, ini kan membuktikan masih buruknya pendataan orang miskin. Walaupun yang kemarin di 2025 DTKS, Resosek dengan P3KE itu dilebur menjadi DTSen dengan Impres 4 2025. Ternyata kan setahun sekarang juga kan masih belum pulih, belum mampu untuk misalnya memastikan orang-orang miskin ini termasuk menjadi peserta JKN. Nah, kembali masalahnya satu, pendataan. Yang kedua, harusnya juga tentang anggaran tadi. Harusnya pemerintah jujur juga bahwa memang masyarakat yang miskin dan tidak mampu itu sebenarnya lebih dari 96,8 juta. Ya, dan itu artinya harus ditambah anggarannya. Tadi saya katakan di Perpres 36 2023 pemerintah menjanjikan PBI JKN di 2023 itu 111 juta. Lebih besar dari 96,8. Dinaikkan lagi di 2024 113. Dan memang faktanya menurut saya orang-orang penerima JKN PBI ini harusnya bertambah. Karena tadi PHK semakin banyak, penurunan kelas menengah, kemudian juga pengangguran, kemudian juga banyak yang mendapatkan upah tapi di bawah 3 juta. Itu kata BPS ya, 3 juta ke bawah itu masuk kategorial satu keluarga ya, itu masuk kategorial miskin. Nah, tapi kan pemerintah punya keterbatasan fiskal. Nah, jadi oleh sebab itu tentunya harusnya tetap pendataan ini diperbaiki ya. Dan yang masuk betul-betul orang yang miskin dan tidak mampu. Kalau disebut desil 1 sampai 5. Nah, kemudian kalaupun nanti ada proses pendataan dan ada yang dinonaktifkan, tolong beritahu kepada masyarakat, kenapa Anda dijadikan desil 6? Kriteria apa? Menjadi desil 7. Nah, kemudian juga kami sih sebenarnya mendorong dalam proses ke depan, revisilah PP 101 2012 Junto 76 2015 dengan memasukkan kriteria itu tidak hanya ekonominya, tapi bagaimana kerentanan medis si peserta. Misalnya, dia peserta cuci darah, itu harus dimasukkan PBI JKN. Dan itu harus masuk juga dalam DTSen itu? Iya, karena dia punya tabungan pun kalau dia membiayai sendiri juga akan sulit. Dan karena cuci darah itu kan terus-menerus ya. Nah, jadi harus ada penambahan variabel indikator penentuan penerima PBI JKN untuk pasien-pasien tertentu. Nah, jadi selain masalah tadi ekonomi, bahwa dia sudah mampu punya harta sekian dan sebagainya, tapi juga harus diukur bagaimana kondisi medisnya gitu, yang memang tentunya orang kaya pun kalau dia pernah sakit cuci darah ya juga punya potensi jadi miskin. Nah, tetapi kembali bahwa masyarakat kita harus diinformasikan, dikomunikasikan, karena kan mereka taunya pemegang kartu KIS dari PBJKN tiba-tiba tidak aktif, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Bahwa penonaktifan itu kan sebenarnya sudah proses yang sering terjadi ya, tapi kan harus tadi objektif dan dikomunikasikan dan dijelaskan kenapa masuk desil 6, 7 dan sebagainya. Oke, Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat pagi. Terima kasih Mas. Segmen Kompas Bisnis berakhir, tapi Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan berita lain. Jalan berlubang di Jakarta kembali menyebabkan kecelakaan. Kali ini seorang pengemudi ojek daring luka parah setelah menabrak jalan